Alisa, perempuan 29 tahun asal Jambi, sudah lama bermimpi memiliki usaha sendiri setelah bertahun-tahun menjadi karyawan butik orang lain. Ia dan suaminya sepakat pindah ke Jawa Barat untuk mencoba peruntungan. Ia memilih untuk menjual pakaian wanita, usaha yang sudah cukup ia pahami. Beberapa hari berkeliling mencari tempat, Alisa akhirnya menemukan satu kios yang tampak cocok di pinggir jalan Pasar Tua daerah Jawa Barat. Letaknya agak menjorok ke dalam, tapi ukurannya pas. Dan yang paling menarik, harga sewanya jauh lebih murah dari tempat lain. Kios itu tampak tua, cat dindingnya mengelupas, dan kaca etalasenya sedikit buram seperti tak pernah dibersihkan. Di pintu depannya tergantung papan bertuliskan "Disewakan. Hubungi nomor ini." Nomor ponsel tertera jelas di bawah tulisan itu. Sedikit pudar, tapi masih bisa dibaca. Alisa menatap papan itu cukup lama. Entah kenapa, meski bangunannya terlihat kumuh, ia merasa kios itu seperti memanggilnya. Setelah berdiskusi dengan suaminya malam itu, membahas harga, lokasi, dan kemungkinan untungnya, akhirnya Alisa memutuskan untuk menghubungi nomor di papan tersebut. Tangannya sempat ragu saat menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar, lalu terjawab oleh suara serak pelan di ujung sana. "Halo, kios itu masih ada. Kamu benar-benar ingin menyewanya?" Dan di saat itu, entah mengapa, udara di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Setelah berbicara dengan pemilik lewat telepon, Alisa akhirnya menyewa kios itu. Harga sewanya memang tak masuk akal, setengah lebih murah dari kios lain di sekitar pasar. Pemiliknya hanya meminta uang muka kecil, lalu mengirimkan kunci melalui seorang penjaga toko di seberang jalan. Tidak ada pertemuan langsung, tapi Alisa tak mempermasalahkannya. Hari pertama, ia datang membawa beberapa dus, pakaian, dan gantungan baju. Suaminya membantu mengecat ulang dinding bagian depan. Setelah beberapa jam, kios itu mulai terlihat lebih hidup. Meski bagian dalamnya masih terasa dingin dan lembab, bahkan ketika siang terik. Kios itu punya pintu kecil di bagian belakang. Menurut penjaga toko seberang, dulu ruangan itu digunakan untuk menyimpan stok barang, tapi sudah lama tak dipakai. Alisa mencoba membuka. Engselnya berkarat dan agak sulit digerakkan. Begitu pintu itu terbuka, udara pengap langsung keluar. Ruangan kecil itu hanya diterangi cahaya samar dari celah papan kayu. Dindingnya berlumut, dan di sudut ruangan terlihat rak besi tua yang sudah berkarat. Ada beberapa kardus kosong di sana, sebagian sobek seperti digigit tikus. Awalnya Alisa tak ambil pusing. Ia berpikir nanti saja dibersihkan. Tapi sejak hari itu, setiap kali ia lewat pintu belakang, perasaan aneh selalu muncul. Seperti ada yang mengawasi dari dalam ruangan itu. Kadang saat ia mengambil stok barang, ia merasa mendengar suara lirih, seperti kain yang diseret di lantai. Lalu saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suaminya menertawakan, bilang mungkin hanya suara tikus. Tapi bagi Alisa, suara itu terlalu berat, terlalu
terlalu pelan dan terlalu teratur untuk seekor hewan. Namun, ia memilih diam. Usahanya baru berjalan, dan ia tidak mau memikirkan hal aneh. Ia hanya berbisik dalam hati, "Mungkin cuma pikiranku aja." Tapi sejak malam itu, setiap kali ia menutup kios dan melangkah keluar, pintu belakang selalu sedikit terbuka, meskipun ia yakin sudah menguncinya rapat-rapat. Hari itu suasana kios terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan turun sejak pagi, membuat udara di sekitar pasar lembab dan berembus dingin. Alisa sedang menata rak baju baru ketika suaminya menerima panggilan. Wajah suaminya mendadak tegang. Setelah beberapa menit berbicara dengan suara lirih, ia menutup telepon dan menatap Alisa. "Lis, Bapak masuk rumah sakit? Kak Rina minta aku pulang sekarang juga." Alisa yang sejak tadi sibuk melipat pakaian langsung terdiam. Ia tahu ayah mertuanya sudah lama sakit, tapi kali ini suara suaminya terdengar benar-benar cemas. "Kamu harus pergi," ucap Alisa pelan. "Tapi kamu gimana di sini?" "Nggak apa-apa, aku bisa urus kios sendiri. Lagian cuma beberapa hari kan?" Suaminya sempat ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Sore itu juga ia berangkat ke terminal menuju Jambi. Sebelum pergi, ia berpesan agar Alisa jangan pulang malam dan selalu kunci pintu belakang kios. Malam pertama sendirian di kios itu terasa aneh. Biasanya ada suara langkah suaminya di luar atau percakapan ringan sebelum tidur. Kini hanya ada suara jam dinding dan hujan yang menetes di atap seng. Sekitar pukul 9 malam, Alisa masih menyusun baju di gantungan. Ia hendak menutup kios ketika suara dari belakang terdengar lagi. Ia menoleh cepat ke arah pintu belakang. Tertutup. Ia mendekat pelan, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma air menetes, gumamnya dalam hati. Namun ketika tangannya menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan halus dari sisi dalam. Perlahan, teratur, Alisa mundur spontan. Napasnya memburu. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin kayunya memuai karena lembab. Mungkin hewan kecil. Tapi ketukan itu terlalu jelas, seperti dari tangan manusia. Setelah beberapa menit, suara itu berhenti. Alisa menghela napas, buru-buru mengunci pintu, mematikan lampu, dan menutup kios. Tapi sepanjang perjalanan pulang, perasaannya tetap gelisah, seperti ada sesuatu yang belum benar-benar diam di sana. Keesokan harinya, suasana kios Alisa terasa berbeda. Sejak pagi hingga siang, pembeli datang silih berganti. Ibu-ibu muda memilih baju, anak sekolah mampir membeli kerudung, dan suara tawa kecil terdengar dari luar. Untuk sesaat, Alisa merasa lega. Pikirannya sempat lupa akan kejadian aneh semalam. Namun, semua berubah ketika waktu mulai condong ke maghrib. Sekitar pukul 5:30 sore, kios mulai sepi. Langit berubah jingga, dan bayangan pepohonan di depan kios memanjang di lantai. Hanya tersisa 1-2 orang yang lewat. Alisa duduk di belakang meja kasir, menutup buku catatan keuangan.
Ia melirik jam dinding 5:45 dari arah belakang. Suara gantungan baju berderik pelan. Mungkin angin, pikirnya, sambil kembali mencatat. Tapi ketika suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, seperti seseorang sedang menyentuh pakaian satu persatu. Bulu kuduknya berdiri. Ia berdiri perlahan dan menatap ke deretan baju di sisi kiri kios. Tidak ada siapa-siapa, tapi baju-baju itu bergerak pelan, seperti disentuh angin yang tak seharusnya ada di dalam ruangan tertutup. Alisa menelan ludah, mencoba memberanikan diri. Ia berjalan pelan ke arah belakang. Saat ia memegang tirai menuju gudang kecil, terdengar suara lembut seorang perempuan berbisik. Alisa spontan mundur. Tubuhnya gemetar. Dia menatap sekitar. Kosong, hanya gantungan baju dan pantulan dirinya di kaca etalase. Tapi pantulan itu terlihat tidak sama. Sosok di kaca berdiri lebih dekat, seolah menatap balik dengan senyum samar. Dengan panik, Alisa mematikan lampu bagian belakang dan buru-buru menutup kios. Ia tak peduli apakah kunci pintu belakang sudah terkunci atau belum. Nafasnya terengah sampai ia tiba di kontrakan. Namun sepanjang malam itu, suara gantungan berderik pelan seperti masih mengikuti di kepalanya. Malam itu, Alisa mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan lampu kios lebih terang, berharap rasa takutnya hilang. Tapi entah kenapa, hawa di dalam ruangan terasa makin dingin dan berat. Gantungan baju berayun perlahan tanpa sebab. Kain-kain menari samar seperti ditiup angin dari dunia lain. Tepat saat ia hendak menutup tirai menuju gudang belakang, tercium bau anyir seperti besi berkarat dan kain basah yang lama tak dicuci. Hatinya berdebar cepat. Ia menoleh dan seketika matanya membesar ketakutan. Dari celah antara gantungan baju muncul sosok perempuan dengan wajah hancur. Kulitnya seperti meleleh terbakar, namun matanya masih utuh, menatap lurus ke arah Alisa. Perempuan itu berjalan perlahan, menyeret kakinya, dan suaranya lirih. Jeritan Alisa menggema keras di dalam kios. Ia terjatuh, tubuhnya gemetar hebat, lalu pingsan sebelum sempat keluar. Pagi harinya, Alisa terbangun di lantai dengan kepala pening. Semua lampu kios masih menyala, baju-baju tergantung diam, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi di lantai dekat pintu gudang tergeletak kunci kecil berkarat, seperti baru diletakkan seseorang semalaman. Tanpa berpikir panjang, Alisa segera membereskan semua dagangan, menurunkan papan nama, dan menutup kios itu rapat-rapat. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat ia menghampiri kios sebelah milik seorang ibu paruh baya yang biasa menjual aksesoris. "Bu, ini kuncinya. Tolong titip dulu. Saya mau pulang. Saya nggak kuat." Suaranya bergetar, hampir menangis. Ia sempat menelepon suaminya, tapi kabar dari Jambi masih buruk. Ayahnya masih dirawat intensif. Sang suami hanya bisa berpesan agar Alisa segera menyusul ke rumah sakit. Dengan perasaan campur aduk,
Alisa menatap kiosnya sekali lagi sebelum pergi. Cahaya pagi menembus kaca etalase yang buram, dan di pantulannya seolah ada bayangan seseorang berdiri di dalam, memegang kunci yang sama. Beberapa minggu setelah Alisa pergi ke Jambi, kios itu kembali sepi. Gemboknya berkarat. Debu mulai menutupi papan nama, dan di dalamnya hanya tersisa gantungan baju yang perlahan memudar warnanya. Namun suatu sore, ibu pemilik kios sebelah melihat sesuatu. Dari celah jendela buram, tampak cahaya redup menyorot dari dalam. Padahal listrik sudah lama dicabut. Ia mendekat perlahan, mencoba mengintip. Di dalam kios itu, ada sosok perempuan muda mengenakan daster lusuh. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Ia duduk di lantai dekat gudang, di samping tumpukan kain yang sudah berdebu. Di pangkuannya terdapat sebuah kunci. Kunci yang dulu Alisa tinggalkan. Wajahnya pucat, tapi bukan menyeramkan, melainkan penuh kesedihan. "Aku dulu juga pemilik kios ini," katanya lirih. Suaranya bergema seolah tertahan di udara. "Aku terbakar di sini karena lilin yang kugunakan jatuh. Tidak ada yang tahu sampai kios ini dijual lagi." Cahaya kecil di sampingnya berkelap-kelip seperti nyala lilin yang mencoba bertahan sebelum padam. Sosok perempuan itu menatap pintu, tersenyum tipis, lalu menghilang bersama cahaya terakhir. Keesokan harinya, ibu kios sebelah melihat sesuatu yang aneh. Pintu gudang kios terbuka sedikit, dan di ambang pintunya tergantung sebuah kunci tua berkarat, sama persis seperti dulu. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menyewa kios nomor itu. Dan setiap menjelang maghrib, gantungan baju di dalamnya masih berayun pelan, seperti menyapa seseorang yang pernah mencoba memahami kisahnya.